So Denny Sindor, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Ini dia game ketiga kita antara tim Liquid ID versus RRQ Hoshi. Akan seagresif apa dan gimana ya? Caranya dari RRQ Hoshi untuk menutup potensi early game tersebut. Karena hadirnya Kalea di area XP lane ini jadi satu hal yang berbeda juga ya. Ya, dan bahkan kalau kita melihat kondisi saat ini, sekalipun Aran berhasil menunggangi seorang Dairen, ini dia bisa dibawa ke dalam turret. Itu yang berbahaya. Bisa menjadi senjata tuan makan. Makan tuan. Iya sih, itu kayak pedang bermata dua ya yang akhirnya menjadi satu masalah juga. Tapi let's see dengan hadirnya RRQ Hoshi ngebawain Kalea di area XP, harusnya karena teamfight pun nggak memberikan perbedaan yang terlalu jauh, bahkan ini harusnya bisa lebih cepat dapetin itemizations, lebih cepat dapetin damage output atau bahkan cooldown reduction ya dari item-itemnya. Dan Widhi harus sedikit ditahan terlebih dahulu. Pergerakan Sosujin yang agresif ini juga harus hati-hati ya, cara menahannya nggak bisa sembarangan dari Widhi. Ya, penanganan yang bisa kita lihat di sini, Widhi sekalipun dia berhasil melempar Sosujin, Ya. itu gambling juga loh. Tiba-tiba Yeskiel lagi ngebuka Pedal Strike, yang disambit Sosujin, berubah, unleash the beast. Rawr. Gimana? Bahaya kan? Iya, ada roundnya dan Idol. Idol menuju ke arah belakang dengan Second Hammer dan satu bumper splat. Gagal didapatkan tapi Dairen merubah segalanya. Menetralisir dan bahkan Widhi dengan flank defensif yang dimiliki para pasukan dari tim Liquid. Terlalu banyak source skill yang keluar, itu dia. Dairen satu-satunya penetralisir yang dimiliki dari tim RRQ. Karena kalau bisa kita bilang, ngomongin Kara Idok sebagai initiate single power yang dimiliki dari RRQ di awal. Ya. Kalau dia pakai Tigreal doang tanpa ada sosok Dairen dengan kaliannya, itu mungkin akan bisa diantisipasi. Tapi kali ini berbeda, Nevin. Dia Second Hammer kemana, dan Dairen bisa ke sisi yang lain. Iya, aku suka banget sih gameplay yang ternyata masih bisa dimainkan agresif ya sama Dairen sendiri dengan Kaleanya. Dan kita ngelihat output damage yang memang cukup powerful dari seorang Sosujin di awal. Ini ngebuat tim Liquid ID potensi mereka langsung tertutup. Yang harusnya dengan Suyo Jauhat mereka bisa pegang kendali ke area turtle. Mereka bisa ngedapetin keuntungan-keuntungan di awal. Dan ya sayangnya hal itu mungkin gak akan terlihat lagi. Namun Widhi Memasak Kara Idok. Jangan sampai dia ngelempar Idok karena itu berbahaya sekali. Damage yang terlalu besar diberikan dengan sosok seorang Rins. Karena ini galau juga. Iya. Oke, Widhi niatnya untuk target ke arah seorang Idok. Dilempar ke dalam. Kalau implosionnya jadi target ke arah belakang. Wah, lagi-lagi. Widhi ini dalam kondisi yang sangat gelisah banget sekarang. Iya kan. Dia kebingungan dan target utamanya dia. Kalau nggak Rins ya Toy. Iya. Mau nggak mau? Dan itu pun agak susah ya buat mendapatkan win sama Toy di awal-awal lagi di Dairen satu menghadapi dua pemain. Oh, kita lihat di sana. Tsunami Slam ke arah belakang karena udah ada Rins yang standby on position. Final Strike mencoba untuk menyelamatkan sosok satu point kill. Tapi lihat Aran, dia nggak berani langsung menggendong ke salah satu player dari tim RRQ. Iya. Karena bisa menjadi buah semalakama. Betul, tapi Dairen ya mau nggak mau flicker ya, itu jadi satu hal yang harus dilakukan dan direlakan juga mau nggak mau. Tapi untuk sekarang juga kita bakal melihat bagaimana dari Yehaskiel nih, rotasi yang menguntungkan ya, wings by wings yang dipercepat sampai 150%. Akan membuat sebenarnya dari tim Liquid ID nggak perlu terlalu khawatir untuk escape ataupun untuk ofensif secara speed. Karena mereka juga bawa Irisel kan, jadi kalau update cepet banget. Dia nggak harus worry Iya. tentang adanya Rotasi. by ways. Iya. Tapi kenapa sekarang kita belum lihat adanya rotasi? Nah, itu dia Itu sih. problem utamanya. Jadi mungkin ESPL harus lebih repetitif untuk bermain sosok dari Fasya-nya secara rotasi. Karena lihat daerah di depan mata, udah standby untuk mendapatkan siapapun. Pada ST terlihat dan Tsunami Slam! Berhasil menangkap ke arah belakang, berhasil di shot point. Tapi lihat, implosion from Tito! Berhasil membuat para pasukan dari tim Liquid kehilangan dua pemainnya. Oh my god, sekalipun di depan sana ada sosok seorang Aran. Tapi lihat, tidak ada gunanya. Aran akan terejam-ejam, hanya tinggal menunggu waktu. And double kill di tangan dari Sosujin. Double kill untuk Sosujin. Ini satu kombinasi yang benar-benar manis banget dari RRQ Hoshi. Harmonisasi dengan impulsion yang langsung connect ke bagian belakang. Yehaskiel harus dipaksa nge-trigger Purify, tapi bukan masalah itu. Masalahnya adalah dia akhirnya nggak bisa nge-deliver damage lagi. Dan 2-3 pemain dari tim Liquid ID tadi udah tertahan di area frontline. Jadi kita bakal melihat RRQ Hoshi berjalan lebih dalam lagi. Auto turret satu persatu sudah mulai mereka amankan. Dan target selanjutnya kita akan tahu ke arah mana, yaitu ke arah Aaron Shiki yang sedang ada di dalam bahaya karena rotasi akan menuju ke area atas. Oke,
Jangan sampai Widhi termakan. Ini berbahaya sekali dan Tsunami Slam! Watch out! Watch out! Watch out! Pemain Smackdown kali ini langsung berganti posisi di tangan dari tim Arakiyoshi. Banner S-Track imitasi dari Indonesia berhasil mengusir mundur para pasukan dari tim Liquid. Karena turret pertama akan bakal coba mereka amankan. Dominasi penuh di menit yang kelima dan bahkan satu hit terakhir dari Toy membuat dua turret sudah didapatkan dengan pasti. Tersisa laning dari Iron Chiki yang harusnya udah mereka switch. Iya. Harusnya mereka switch. Dan ini tuh gak ada yang aman ya buat tim Liquid ID. Gak ada. Kemanapun mereka pergi ada dua efek surprise. Entah itu dari Tigreal ataupun dari Kalea yang dibawakan oleh seorang Dairon. Dan gak jarang juga kita melihat surprising effect dari seorang Riz karena dia bisa pilih nih apa saja ultimate yang ingin dia mainkan dari tim Liquid ID. Jadi memang target utama dari Arakiyoshi sekarang akan berfokus di area top lane sedangkan posisi dari seorang Fabian ini masih terpantau di area bottom lane. Yes, lihat di depan sana Aran bakal dibonyokin. Dan kondisinya kali ini Nevin adalah lihat dua posisi yang dimiliki Arakiyoshi, Idok dan Dairon. Siapa yang akan initiate power di depan dan siapa yang akan mengcover, ini tinggal tukeran. Jadi bisa dibilang, dua crowd control ini yang memastikan para pasukan dari tim Liquid itu nggak bisa masuk atau deliver damage maksimal. Ngomongin split push, sekarang juga nggak terlalu power dengan tidak adanya Moskov. Betul sih, apalagi Dairon juga udah langsung follow up ke bagian bottom lagi. Dan tadi sepertinya hanya butuh satu Feather Isaac saja untuk nge-secure karakter tone-nya supaya zoning out ini bisa tercipta dengan baik. Yang memukul mundur juga ke arah Iron Chiki. Dan dengan perbedaan gold yang udah mulai kerasa, 3.800 keunggulan, kita melihat juga dari tim Liquid ID yang masih belum punya output damage. Hanya ada sekitar 3 item dari 5 pemain dari Conceal Play. Udah mulai dibuka. Oke, Idok. Wah. Oke, gak ada yang lihat. Tidak ada yang Tidak lihat. masalah, gak ada yang lihat. Tapi lihat Riz mundur ke arah belakang. Bahkan dibalikan kembali dengan Tsunami Slam. Ke arah seorang Winnie. Flicker mau defensif. Ara bisa menunggai satu orang. Tapi Sosoji itu strong. Satu orang di tangan oleh seorang Toy. Double kill. Tembakan matang dari Toy. Flicker ofensif yang dibilang oleh sosok seorang Toy. Menjadikan satu poin yang mahal. Bahkan bukan hanya 1-2. Tapi Nevin, kita melihat initiate power dari Idok gagal, kejedot, gak masalah. Tapi seperti yang sudah kita bicarakan, dua. Mereka tinggal pilih siapa yang maju, siapa yang mundur. Betul, jadi kayak emang ada backup yang akan langsung hadir dari Dairon. Dan di sini jadi serba salah juga buat Widhi sih. Iya. Dia mau paksa masuk, gak bisa. Dia mau counter setup, juga akan terlambat gitu buat mereka nge-follow up damage-nya. Jadi defensif sepertinya akan menjadi satu jawaban untuk saat ini dan beberapa saat ke depan sampai nantinya itemization yang dimiliki oleh Iron Chiki bisa seimbang dengan apa yang dimiliki dari seorang Toy. Jujur, kalau ngomongin saat ini apa yang cuma bisa dilakukan tim Liquid adalah menunggu blunder. Kenapa? Kalau ngomongin marksman mereka, itu juga butuh item. Betul. Akan cukup sulit. Kita melihat dari sini kondisinya. Dari seorang Iritel, ini itemnya baru cuma Haskell dan juga Berserker Fury. Makanya. Ini belum bisa tembus ke arah Idok. Ngomongin ke arah Idok, tembus aja nggak, Dairon udah ngasih crowd control. Deliver damage, Toy. Sky Pisternya udah nyala. 3 poin kill. Jadi berat banget sih. Emang harus menunggu Arakiyoshi blunder. Jadi emang tunggu counter mainnya dari tim Liquid ID. Apalagi Arakiyoshi sekarang sudah akan mengamankan Lord yang pertama. Perfect objektif gak cuma turtle, tapi sekarang sampai Lordnya ini juga bisa mereka mainkan. So, tim Liquid ID. Wah, ini mereka dalam keadaan yang sangat tidak tenang. Fabian bisa dibilang dengan Suyo jauh head yang dia bawakan, ini juga gak worse gitu. Padahal biasanya aku melihat Fabian tuh yang selalu bisa ngejar level, padahal dalam kondisi yang ketertinggalan. Gimana dia mau ngejar level ketika kondisi laning kalau dia sendirian, itu nggak akan ada yang aman. Iya sih. Karena sekalipun ada yang pakai initiate power dia Tsunami Slam, ada Idok. Gagal, Idok bisa main di dalam turret. Nah saat ini, kondisi yang kita bisa menyaksikan adalah para pasukan dari tim Arakiyoshi kemungkinan besar akan bisa dinetralisir. Tapi Console Gaming menuju ke arah bottom lane, target mereka berbeda. Menuju ke arah Aran, tapi nampak Feather Estek berhasil menyelamatkan para pasukan dari tim Liquid dari pecahnya base yang di arah tengah. Tapi Aran nggak boleh masuk lebih dalam lagi. Dia masuk lebih dalam, ini akan menjadi berbahaya untuk dia. Dairon sengaja memberikan waktu dan Tsunami Slam! Itu dia! Berhasil memancing trigger. Damage yang diberikan adalah seorang Idok nggak bisa dibendung lagi. Karena damage dari turret udah maksimal. Tapi Sochojin dengan Kamehameha berhasil memberikan damage yang banyak. Walaupun tidak ada korban jiwa. Tapi setidaknya at least ini masih worth it Idok ditukar ini. Ya masih sangat worth it sih, apalagi ngelihat damage dari Reigns yang begitu menyakitkan, ngebuat Yesiel bahkan harus pulang terlebih dahulu. Dan informasi lumayan banyak sebenarnya, termasuk Purify ke arah Iron Chiki ini udah mulai
dikeluarkan juga. Jadi bisa dibilang Arky Hoshi nggak terlalu rugi lah untuk Lord yang pertama karena semua passive turret berhasil mereka pecahkan. Nah sekarang Castiel dengan Genius One. Ini mungkin bisa menjadi jawaban perlahan tapi pasti mereka mulai mengejar ketertinggalan item yang terjadi. Dan sebagai defender high ground yang kuat, posisi Castiel nggak boleh terancam. Posisi Castiel harus dijaga dengan ketat oleh Aran atau Windy. Masalahnya mereka dua-duanya kan tipikal yang maju ya. Ya, tapi tadi aku udah lihat ketika Dairon masuk ke dalam. Iya. Itu tuh udah sengaja siapa yang dekat kena targetnya dia. Dan bahkan Ido, Explosion menunjukkan sosok seorang Windy. Bahkan coba dilempar ke arah belakang. Diselamatkan oleh para pasukan dari Semar Kiyoshi. Tidak ada lagi. Tapi nampaknya dengan ada Susujin yang tergendong oleh sosok seorang Aran. Bahkan coba dilindungi. Rins mundur ke arah belakang biar tidak ada deliver damage. Walase Susujin! Selamatan itu dia. Satu Sky Piercer aktif lagi dari seorang Toy. 4 poin kill Susujin tidak pecah. Dan 4 poin kill dari Toy dengan full dari Sky Piercer-nya. Dan mungkin akan bertambah lagi ya. Ngelihat ini 2 damage dealer-nya dapetin makanan yang sangat mengenyangkan untuk mereka. Dan Arky Hoshi 8.000 keunggulan gold sudah ada di tangan mereka. Great Dragon Spear untuk Aaron Shige. Tapi apakah item ini akan membantu deliver damage-nya? Karena permainan conceal play ini yang masih belum bisa dijawab. Satu impulsion dari Idok gagal, tenang masih ada Dairon. Tapi yang tadi aku suka adalah Rins. Lihat gak? Gimana Rins bikin barricade. Yep. Dimana Rins ngeblokade damage dealer dari tim Liquid untuk gak bisa masuk. Sekalipun maksa masuk, ya minimal akan ada barter. Benar. Susujin memang shutdown. Tapi para pasukan dari tim Liquid juga pasti akan ada yang hilang. Iya. That's why dari tim Liquid ada baiknya. Dibanding dia harus kehilangan 2. Aran dan 1 orang lagi. Mending dia kehilangan Aran aja yang udah pasti hilang. Bener sih. Mereka harus mulai merelakan salah satunya ya. Dibanding Untuk dapat keuntungan yang lebih banyak kan. Karena itu dalam posisi kayak gini. Nafasnya masih ada. Betul. Dan mereka harus cari pertukaran. Daripada diam-diam doang gak dapetin poin eliminasi. Kayaknya akan jauh lebih baik hilang 2 tapi dapat Susujin atau dapat Toy. Untuk memecahkan ya at least taking Sky Pierce atau ngedapetin gold juga. Supaya mereka bisa kejar nih 9.000 perbedaan goldnya. Ditambah lagi sekarang Wave Minion ini benar-benar ditahan. Akan didorong dengan waktu yang sama bersamaan juga dengan Lord yang muncul dari area mid lane. Wah ini sih aku bener-bener ngeliat Toy-nya bebas banget mainnya. Gak masalah, gak peduli lo pada ngeluarin crowd control kayak apa. Widdy sekalipun masuk gak masalah. Kenapa? Widdy keluarin flickernya, Idok bisa nge-cover. Iya. Ada Dairon di sana initiate. Oh, Jadi dan udah ada win of nature dari seorang Toy. ya ini benar-benar bebas banget dan lihat di setengah sana. Para pasukan dari tim Arky Hoshi bermain dengan ada bottom lane. Damage mentinggal seorang Iron Shiki. Bahkan lihat tsunami slam. Meanwhile Rinsya, 2 tim yang berbeda. Membuat tim Liquid porak-poranda. Ini bencana. Tim Liquid benar-benar dihantam. Dan di pace di game yang ketiga dipecahkan oleh tim Arky Hoshi dengan one-sided game. Raja